Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Maria Maksima Teluma Burak Popon SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi bimbingan dan konseling dengan NIM 111255396. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran layanan konseling individual dengan menggunakan pendekatan person center. Sekian dan terima kasih. Silakan duduk. Ada yang bisa membantu? Oh, itu yang chat ibu ya? Iya. Oke, baik ya. Konseling individual ya. Tapi sebelum kita memulai, bisa dulu kita doa dulu. Mari kita berdoa dulu. Kayaknya studi tingkat lanjut ya? Yang tentang kuliah? Oh iya. Tapi sebelum itu sudah tahu belum tentang konseling individual? Konseling individual itu proses bantu personal antara seorang konselor dan klien untuk mengatasi masalah pribadi, mengembangkan potensi diri. Pernah dari Armi kan sekarang kelas 3 ya, kelas 3 ya? Kelas 3 bahasa kan? Oke. Waktu itu pernah masuk di ruangan BK? Pernah di ruangan BK? Pernah. Oke. Kelas berapa ya waktu itu? Kelas 10. Kelas 10? Oh iya, kelas 10. Waktu dengan ibu atau dengan Pak Guru? Gitu. Makanya kalian yang waktu yang beberapa orang tuh ya sharing kok. Iya. Oke. Baik. Untuk konseling individual sendiri itu proses bantuan bimbingan yang dilakukan oleh seorang konselor ibu kepada klien Anda untuk mengatasi masalah, mengidentifikasi masalah. Contohnya masalah macam kayak sekarang kan posisinya Arni di masalah studi lanjut kuliah, untuk minat dan bakat, terus untuk konseling tingkat lanjut, masalah karir. Terus dan konseling itu ada tujuannya untuk mengembangkan kepribadian, identifikasi masalah, tingkat lanjut kuliah, dan bisa menggali potensi diri. Bisa mengambil keputusan. Yang berikut ada yang namanya dalam diri konseling individual itu ada yang namanya asas. Asas itu seperti macam aturan. Yang pertama dan utama sebagai seorang konselor itu dan seorang klien atau konseling yang biasa dikenal dengan konseling itu yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi nanti cerita yang disampaikan itu ibu akan bicara di sini. Ya, ibu akan bicara. Terus nanti apa segala sesuatu yang kita sampaikan di sini itu betul-betul antara Arni dan ibu saja. Nanti teman-teman mungkin habis dari sini mungkin nanti akan cerita dulu, nanti tidak boleh. Karena masalah pribadi Arni sendiri masa depan Arni itu tidak boleh. Yang berikut asas keterbukaan atau lembaga keterbukaan. Berarti Arni sendiri menceritakan Arni itu misalnya kenapa? Apa saja mau disampaikan silakan tentang masalah pribadi, tentang karir tadi sudah lanjut tadi silakan sampaikan. Yang berikut asas kekinian, yang mana masalah yang betul-betul dari yang saat ini. Macam yang Arni cek itu saya punya masalah yang saat ini saya masih bingung tentang saya punya karir di masa depan dan sebagainya saya masih bingung seperti yang Arni cek tadi. Yang berikut itu tegur yang ibu harus mendengarkan apa yang harus mendengarkan apa yang harus nanti Arni sudah bukan menyampaikan secara bisa dari pengertian, dari tujuan, dari asas. Siap untuk menceritakan? Santai saja, buka tas dulu, simpan di bag. Simpan dulu, sudah aman. Oke, kira-kira
teman. Dan saya juga lihat di beberapa sosial media tuh ibu, dari Facebook, TikTok, Instagram, itu bagus-bagus itu, jadi saya punya ke situ ibu. Oh, sudah browsing di internet begitu? Sudah ibu. Oh ya kan? Tapi menurut dulu bagus juga sih swasta, kan ibu kan dulu dia alumninya di Unika juga, di Undira. Bagus juga. Mungkin maksud orang tua bagus, mungkin di swasta karena ada punya tante atau orang di sana ini. Baik juga di swasta, tapi semuanya terpulang kepada aku sendiri karena aku yang kuliah. Orang tua kan hanya yang tetapi nanti kan bisa kasih saran dekat kepada bagaimana mau. Memangnya di Unik di undangan itu ada apa sih? Jadi nanti dari situ tuh strategis ibu bagus. Terus kan kalau jarak antara ini tempat tinggal itu dengan kampus itu ibu dekat ibu. Oh, rencana tinggal di Pinfui begitu? Iya itu. Oh, memang banyak orang sih, banyak yang di Pinfui juga di Undana kan? Bagus juga di Undana, Unika juga bagus. Semuanya kampus bagus. Tergantung kita sendiri yang menyesuaikan diri mau pilih kampus mana gitu ya. Oke, kalau di Undana memangnya kos-kosin ada bawah kampus yang di bawah. Oh, saya jalan-jalannya saya Coba dilihat. Ini kayak gini deh ibu. Kayak gini ibu. Oh iya nah. Bagus sih. Oh ada beasiswa toh? Iya ibu. Beberapa aku tidak bisa kalau saya bukan kalau saya dapat beasiswa kan saya dapat PIP. Oh sekarang udah dapat PIP. Iya ibu. Oh berarti peluangnya bagus ambil di negeri itu ke swasta juga tidak masalah sih. Tapi kalau memang berniat masuk di negeri tidak masalah. Kan di negeri itu kan belum beasiswa pemerintah dari kabupaten juga ada, ini PIP juga bisa, terus dari Pemda juga ada. Banyak beasiswa yang kalau di negeri sih banyak. Tapi kalau swasta tuh ada beberapa tertentu. Itu mungkin orang tua maunya swasta karena mungkin ada dengan keluarga kan. Tapi nanti kasih pengertian terbaik lah. Ya. Kalau engkau ambil di negeri, Undana ya, engkau ambil di Undana, engkau ambil jurusan apa? Bahasa Inggris? Bahasa Inggris saya Engkau kan bahasa sekarang ya? bahasa dulu ya. Tapi bahasanya bagus tidak bahasa. Jangan sedikit-sedikit macam maksudnya itu kita harus meyakinkan diri bahwa saya bisa. Sekarang di sekolah ikut kegiatan apa kalau untuk program bahasa? Oh, ikut public speaking. Terus apa lagi? Bahasa Inggris, public speaking. Kalau bahasa Indonesia tinggal lanjut nih, debat. Oh, bagus nih. Oh, yang bulan bahasa ini. Oh, ya. Terus apa lagi? Mungkin persiapan kalian. Terus yang untuk yang tes gitu. Ini ada. Oh, ini apa? Oh, ini yang tahun lalu ya? Oh, minat dan hari. Kamu dicek dulu ya, siapa tahu kamu bisa. Minat dan hari, kamu ambilnya. Oke, bisa. Ini mata pelajaran pendukungnya kan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi peluang masuk untuk ini aku bisa. Kalau kemungkinan besar kamu ambilnya di negeri, kan ada tes untuk SMPTN. Ya, SMPTN itu kan dia ikut jalur sekolah, jalur prestasi. Jadi nanti kita bisa cek nilai rapor. Oh, coba. Coba kulihat yang di semester awal seperti itu. Ya, oh, ada peningkatan ya dari semester 1 ini. Bagus. Oh, bagus nih. Ini kan sesuai dengan ini minat dan bakat. Berarti engkau memang betul-betul persiapan ya? Iya. Ya.
Pariwisata juga bisa, kerja di tempat pariwisata juga bisa. Public relations officer bisa. Tim leader, dari ketua dari sesuatu yang kalian mau, pemimpin untuk kegiatan-kegiatan tertentu juga bisa. Sebenarnya kita lebih asiknya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Mau tes dua-dua dulu ya. Ya, karena nilai ini mengimbangi menurut ibu ya. Ini menurut ibu sih atau aku memang maunya? Yang ibu lihat ini antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini dia bagus, mengimbangi. Bahasa Indonesia juga bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus. Tapi kalau memang niatnya di bahasa Inggris, ya bagus lagi. Karena keluarnya bagus. Ini yang kecil tadi guru kan. Terus jadi kalau kita habis
siswa itu maju, apalagi namanya negeri. Kan di namanya kampus negeri, itu kan mereka kan pakai gelombang. Bukan gelombang, ya tesnya pakai gelombang, yang masuk itu kan pakai golongan untuk dapat ini kelasnya.